Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, bagaimana kabar hari ini adik-adik? Alhamdulillah baik, Pak. Pembelajaran kita pada hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih. Oke, baiklah, sebelum memulai materi secara mendalam, apakah adik-adik pernah mengenal kata litosfer? Iya, Pak. Nah, tolong sebutkan atau tolong dijelaskan. Lebih tepatnya dijelaskan. Ya, bagus. Beri aplaus dulu. Oke, baiklah. Bapak izin share screen ya. 2,000 years later. Oke, baiklah. Litosfer itu sendiri memiliki struktur lapisan bumi terdiri dari 3 bagian. Nah, di sini Bapak akan jelaskan, yaitu pada struktur lapisan bumi terdiri dari 3 bagian, yaitu lapisan core, yaitu inti bumi. Yang kedua adalah lapisan mantel atau selimut bumi. Yang ketiga adalah lapisan kerak bumi. Dari semua penjelasan tersebut, sekarang masuk pada materi litosfer, masuk pada fungsi litosfer. Nah, pada fungsi litosfer tentunya memiliki 4 poin penting dalam fungsi litosfer itu sendiri. Yang pertama yaitu berfungsi untuk tempat makhluk hidup menjalani kehidupannya. Yang kedua yaitu batuan penyusun litosfer tersebut bisa dimanfaatkan dalam berbagai semua bidang. Yang paling banyak digunakan itu di bidang industri. Yang ketiga itu penyusunan juga dapat dimanfaatkan, yaitu berfungsi sebagai sumber energi serta juga pemenuhan kebutuhan manusia lain. Yang terakhir itu mineral. Mineral penyusun litosfer ini bisa dimanfaatkan untuk banyak hal, seperti misalnya bahan bangunan, peralatan rumah tangga, industri elektronika, perhiasan, dan lain sebagainya. Itulah materi yang Bapak bisa sampaikan. Oke, baiklah, kita sudahi dulu materi hari ini tentang litosfer. Semoga kita dipertemukan kembali pada minggu berikutnya. Sekian dari Bapak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak izin live ya. Iya, Pak. Baik, Pak. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini adik-adik? Alhamdulillah Baik, Bu. Oke, baik. Untuk memulai pembelajaran hari ini, mari kita berdoa. Berdoa sesuai dengan kepercayaan dan keyakinan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Baik. Sebelumnya, saya ingin bertanya dulu kepada ketua kelas, apakah ada yang tidak hadir hari ini? Baik, adik-adik, pada pertemuan kali ini langsung saja saya akan menjelaskan materi terkait dinamika litosfer. Nah, adik-adik sekalian, apakah di sini ada yang sudah pernah mendengar kata litosfer? Saya Bu. Oke, kepada Eki Nurhadi, kira-kira apa itu litosfer? Ya, Yaitu litos yang berarti batuan dan sphair yang berarti lapisan. Nah, secara sederhana kita dapat mengartikan bahwa litosfer ini dia merupakan lapisan batuan yang
ada di bumi atau ada di permukaan bumi. Nah, bagus sekali. Beri aplaus dulu untuk Yuniarti. Oke, nah adik-adik, tadi sudah dijawab oleh Yuniarti, ada 3 batuan, yaitu batuan penyusunnya, yaitu batuan beku, batuan sedimen, dan batuan metamorf. Nah, untuk memperdalam pemahaman adik-adik terkait 3 jenis batuan ini, nah berhubung di sini ada beberapa siswa, jadi saya ingin akan membagi adik-adik menjadi 2 kelompok untuk mendiskusikan, menggali pemahaman adik-adik terkait 3 jenis batuan itu. Nah, di sini Nah, untuk kelompok 1 di sini Ibu memberikan kalian waktu 30 menit untuk kalian membuat materi terkait batuan beku. Adapun untuk kelompok 2 di sini Ibu memberikan kalian waktu yang sama untuk membuat materi terkait batuan sedimen. Nah, untuk itu masing-masing kelompok silahkan kalian merundikan dan membuat PowerPoint. Nantinya PowerPoint ini yang akan kalian presentasikan. Oke, untuk itu saya berikan waktu kepada adik-adik terlebih dahulu untuk mencari referensi terkait materi batuan beku dan batuan sedimen. A few moments later. Oke, bagaimana adik-adik? Apakah materinya sudah selesai? Sudah 30 menit waktu berjalan? Sudah, Ibu. Oke, baik, terima kasih. Nah, untuk itu saya persilahkan kepada kelompok 1 untuk mempresentasikan materinya. Oke, baik. Terima kasih atas kesempatannya, Ibu. Saya dari kelompok 1 yang beranggotakan saya sendiri dan Eki Nurhadi akan mempresentasikan hasil kerja kami. Baik, dipersilahkan untuk share screen Yuniarti. Apakah sudah ada? Baik, sudah ada. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Yuniarti atas presentasi materinya. Selanjutnya untuk kelompok 2 saya berikan kesempatan untuk mempresentasikan hasil kerja kelompok kalian. Presentasi dari kelompok 2 saya kembalikan kepada Ibu. Oke, baik, bagus sekali. Terima kasih untuk presentasinya. Nah, setelah tadi teman-teman kalian melakukan presentasi, apakah teman-teman lain yang menyimak ada pertanyaan? Baik, mohon izin Ibu. Oke, Nur Ain, apakah ada pertanyaan untuk kelompok 1? Kalau ada, Ya, saya Ibu. persilahkan. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik. Pertanyaan yang sangat bagus ya. Bagaimana sifat utama atau ciri-ciri utama itu dari batuan beku itu sendiri? Nah, kepada kelompok 1 selaku penyaji, apa ada yang bisa menjawab? Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari Nur Ain, Ibu. Baik, silahkan Yuniarti. Oke, terkait dengan sifat. Oke, baik, bagus sekali. Betul yang dikatakan Yuniarti bahwa sifat utama dari batuan beku itu adalah dari kristal atau pengkristalan dari batuan itu sendiri. Oke, selanjutnya untuk kelompok 2 terkait materi batuan sedimen, apakah adik-adik dari kelompok 1 ada yang ingin bertanya? Izin bertanya, Bu. Oke, silakan Eki Nurhadi. Oke, Bu. Makasih, Bu, atas kesempatan yang telah diberikan. Saya ingin bertanya pada kelompok 2, yaitu Kelompok 2, apakah ada yang bisa menjawab? Halo, kelompok 2. Oke, baik, jika tidak ada yang bisa menjawab dari kelompok 2, sini Ibu akan menjawab terkait pertanyaan dari Eki Nurhadi, yaitu
bagaimana sih proses dari pembentukan batuan sedimen. Nah, di sini Ibu akan menguraikan bagaimana proses pembentukan batuan itu sendiri, atau kita kenal dengan istilah siklus. Nah, seperti yang kita ketahui bersama bahwa batuan ini dia pada mulanya itu dia berasal dari magma yang mencair. Setelah mengalami 4 proses itu, kemudian dia berubah menjadi batuan yang kita kenal, yaitu batuan malihan atau batuan metamorf. Baik adik-adik, itulah tadi penjelasan terkait materi litosfer. Sampai di sini ada pertanyaan? Belum ada, Ibu. Oke, baik. Untuk itu, saya rasa jam saya di kelas ini sudah selesai. Jika masih ada pertanyaan-pertanyaan, nantinya insya Allah akan kita diskusikan kembali insya Allah pekan depan. Untuk itu jangan lupa kepada ketua kelas agar memberikan daftar nama yang hadir dan tidak hadir pada pertemuan kali ini. Baik, Ibu izin undur diri, izin live dari Meet. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik adik-adik, sebelum masuk ke pembelajaran, terlebih dahulu kita berdoa sesuai keyakinan dan kepercayaan masing-masing. Berdoa Ibu pimpin dari room, berdoa dimulai. Few inches later. Doa selesai. Sebelum kita masuk ke materi, untuk adik-adik, apa kabar hari ini? Alhamdulillah, kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Oke, baik, sebelum masuk ke materi, untuk ketua kelas, Ibu minta mencatat teman-temannya yang hadir maupun yang tidak hadir. Sebelum masuk ke materi, terlebih dahulu kita nyalakan kameranya masing-masing. Untuk adik-adik, silakan mengaktifkan kameranya. Oke, baik. Kali ini kita akan membahas terkait dengan materi litosfer. Pada kesempatan kali ini, Ibu akan share screen terkait materi yang akan kita bahas. Oke, untuk adik-adik sekalian, apakah share screen dari Ibu sudah ada? Ada, Bu. Ada, Bu. Oke, baik. Kali ini kita akan membahas terkait dengan materi dinamika litosfer dan dampaknya terhadap kehidupan. Di mana dalam materi ini kita akan mencapai kompetensi dasar, yaitu menganalisis dinamika litosfer dan dampaknya terhadap kehidupan. Dengan tujuan pembelajaran yang akan kita capai, yaitu pada poin pertama, memahami karakteristik lapisan-lapisan bumi. Oke, adik-adik sekalian, sebelum masuk lebih dalam ke materi, apakah adik-adik sekalian pernah mendengar kata litosfer? Pernah, Bu. Oke, ada yang tahu lapisan litosfer itu apa? Baik, izin menjawab, Bu. Oke, silakan Intan. Setahu atau menurut pemahaman saya, litosfer itu adalah lapisan batuan. Oke, baik, terima kasih atas jawabannya. Nah, Ibu rampungkan kembali terkait dengan litosfer, di mana litosfer ini berasal dari bahasa Yunani, yaitu kata litos yang artinya tanah dan sfer yang artinya lapisan. Jadi secara istilah ini, litosfer berarti lapisan tanah. Selain itu, litosfer merupakan percabangan dari objek kajian fisik geografi yang mempelajari atau membahas tentang tanah, batu, dan unsur-unsur lainnya pada bumi. Nah, sekarang kita masuk pada kajian karakteristik lapisan-lapisan bumi, di mana menurut ahli geologi, struktur lapisan bumi ini dibagi menjadi 4 bagian. Yang pertama, bisa adik-adik sekalian lihat di dalam share screen yang Ibu berikan. Yang pertama yaitu ada kerak bumi, kedua selubung bumi atau mantel, ketiga lapisan antara atau mantel bumi, yang keempat inti bumi atau basisfer. Kemudian kita masuk kepada proses tektonisme dan pengaruhnya terhadap kehidupan, di mana tektonisme sendiri ini adalah
tenaga dari dalam bumi yang menyebabkan terjadinya perubahan letak permukaan bumi secara mendatar atau vertikal, di mana tektonisme ini dibagi menjadi 3, ada lapisan konvergen, divergen, dan transform. Di mana konvergen sendiri ini adalah gerakan kedua lempeng yang saling berdekatan sehingga terjadinya tumpukan pada salah satu lempeng. Yang kedua yaitu divergen. Divergen ini adalah lapisan yang saling berjauhan, sehingga terjadinya pemisahan atau patahan yang terpisah pada satu lempeng atau kedua lempeng yang sama jenisnya. Yang ketiga yaitu lapisan transform, di mana lapisan ini adalah lapisan yang bergesekan, yang secara vertikal baik saling menjauh ataupun saling mendekat. Oke, baik, sebelum Ibu lanjutkan pada materi terakhir, apakah ada yang ingin bertanya? Baik, Oke, silakan untuk Adik Intan. Oke, baik, pertanyaan yang sangat bagus dari Adik Intan, di mana dalam litosfer itu, dalam lapisan litosfer sendiri itu ada batuan-batuan penyusun. Yang pertama yaitu ada batuan beku, batuan sedimen, dan batuan metamorf. Di mana dalam ketiga batuan ini, yang pertama Ibu akan membahas atau menguraikan satu persatu terkait batuan-batuan penyusun litosfer ini. Di mana yang pertama yaitu ada lapisan beku atau batuan beku. Adalah batuan yang terbentuk dari magma yang membeku. Ciri-cirinya yaitu bersifat homogen, kelompok, tidak ada lapisan. Yang kedua yaitu ada batuan sedimen, di mana batuan sedimen ini adalah batuan yang terbentuk melalui proses pengendapan atau sedimentasi. Yang ketiga yaitu batuan malihan atau metamorf, di mana batuan ini merupakan batuan yang mengalami perubahan fisik maupun kimiawi. Oke, untuk Adik Intan, apakah sudah bisa dimengerti? baik, sudah Ibu. Oke, baik. Selanjutnya Ibu akan melanjutkan materi selanjutnya, yaitu terkait dengan proses vulkanisme dan pengaruhnya terhadap kehidupan. Di mana adik-adik mungkin sudah pernah mendengar vulkanisme ini sendiri. Nah, dalam materi ini Ibu akan merampungkan terkait dengan proses vulkanisme, di mana vulkanisme ini merupakan aktivitas atau tenaga penggerak bentuk muka bumi yang merupakan akibat dari naiknya magma dari dalam perut bumi, di mana aktivitas vulkanik ini dapat mempengaruhi kehidupan manusia secara langsung, baik yang berbeda pada sekitar gunung berapi maupun yang berada jauh darinya. Nah, ada beberapa bentuk gunung api. Yang pertama yaitu gunung api strato, kedua ada gunung api mar, gunung api perisai, dan gunung api kerucut. Di mana Indonesia ini disebut sebagai Ring of Fire, adik-adik. Di mana Ring of Fire ini adalah kawasan rangkaian pegunungan aktif yang berada di lingkungan sirkum Mediteran atau sirkum Pasifik. Oleh karena itu, Indonesia menjadi salah satu negara yang dilalui oleh Ring of Fire. Sebelum Ibu lanjutkan ke materi selanjutnya, ada yang ingin bertanya? Izin bertanya, Bu. Oke, untuk Adik Intan, silakan. Oke, Bu, makasih Bu atas kesempatan yang telah diberikan. Oke, baiklah Ibu, saya ingin bertanya. Oke, baik. Terima kasih atas pertanyaannya, pertanyaan yang sangat bagus. Nah, terkait dengan lapisan litosfer ini, ada beberapa unsur-unsur penyusun litosfer sendiri, di mana kita yang sudah Ibu bahas pertama yaitu terkait dengan litosfer atau kulit bumi ini tersusun dari 90 jenis unsur kimia, yang satu dengan yang lainnya bisa bergabung untuk membentuk mineral. Nah, di mana adik-adik, mineral penting yang membentuk batuan pada litosfer adalah yang pertama itu ada kuarsa, ada piroksen, mika putih, biotit, klorit, kalsit, domilit, dan lain sebagainya. Untuk adik Eki sudah bisa dipahami? Siap, sudah bisa dipahami. Oke, baik. Sebelum Ibu menutup rangkaian pembelajaran pada hari ini, Ibu mau bertanya kepada adik-adik sekalian, apa ada yang tahu bagaimana bentuk dinamika pada lapisan litosfer itu sendiri? Ibu
Silakan untuk adik Ain. Dinamika litosfer memberikan rupa pada bentuk kulit bumi yang juga berdampak bagi hidup. Pergerakan yang terdapat pada litosfer termasuk tektonisme, vulkanisme, dan Oke, baik, jawaban yang sangat bagus. Nah, sebelum menutup rangkaian pembelajaran pada hari ini, dari materi yang Ibu telah sampaikan, di mana terkait dengan lapisan litosfer, kita dapat menarik kesimpulan, yaitu yang dapat kita pelajari di pekan yang akan datang, yaitu lapisan litosfer ini atau lapisan tanah merupakan percabangan objek kajian fisik geografi yang meliputi tenaga pembentuk muka bumi, yaitu ada endogen dan eksogen, tanah dan batuan yang mempengaruhi aktivitas manusia itu sendiri. Kita cukupkan sampai di sini pembelajaran kita hari ini terkait materi lapisan litosfer. Untuk pekan yang akan datang, kita akan membahas materi terkait dengan batuan penyusun litosfer. Demikian dari Ibu, lebih dan kurangnya Ibu mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, apa kabar adik-adik? Alhamdulillah baik Ibu. Alhamdulillah ya. Sebelum Ibu masuk pada materinya, untuk adik-adik apakah hadir semua atau Natalia tidak hadir Ibu. ya baik. Untuk adik-adik yang mau menyalakan kameranya silakan, yang tidak menyalakan kameranya juga tidak apa, untuk menyelesaikan ini buatnya adik-adik. Di sini Ibu hanya akan memberikan sedikit materi mengenai lapisan litosfer ini. Selebihnya Ibu akan memberikan kalian tugas. Untuk detailnya hari ini jam 12 malam. Dan Ibu mohon untuk tugasnya dikerjakan dengan baik. Langsung saja pada materinya Ibu, yaitu litosfer. Untuk adik-adik, apakah sudah mendengar kata lapisan litosfer itu? Ya Ibu. Baik, Deniati. Mohon dijelaskan apa itu lapisan litosfer. Oke baik, terima kasih Ibu. Litosfer ini berasal dari bahasa Yunani yang terbagi menjadi dua suku kata, di mana ada litos dan sfer. Litos sendiri yaitu atau artinya tanah, dan sfer artinya lapisan. Jadi ketika diistilahkan, litosfer itu berarti lapisan tanah dalam permukaan bumi, atau dikenal langsung dengan lapisan babatuan. Baik, bagus sekali untuk Yuniati. Betul apa yang dikatakan oleh adik Yuniati itu tentang lapisan litosfer. Lapisan litosfer itu sendiri berasal dari bahasa Yunani, yakni dari kata litos yang berarti batuan dan sphaira yang berarti bulatan. Oleh karena itu, litosfer artinya lapisan batuan yang membentuk kulit bumi. Litosfer itu sendiri lapisan bumi paling atas setebal 66 km yang terdiri dari batuan. Nah, di dalam litosfer ini memiliki tiga jenis batuan. Yang pertama, batuan sedimen, yang kedua, batuan beku, dan ketiga, itu batuan metamorf. Manfaat dari belajar lapisan litosfer ini antara lain ada dapat mengetahui kandungan mineral dalam bumi sehingga dapat dimanfaatkan untuk kehidupan masyarakat. Dan kedua, dapat mengetahui fenomena geosfer yang berkaitan dengan lapisan litosfer. Hanya itu yang bisa Ibu sampaikan. Untuk tugasnya mohon dicatat dengan baik. Untuk adik-adik, paham? Paham Ibu. Paham, Bu. Oke, untuk tugasnya mohon dicatat nomor 1. Yang pertama yaitu jelaskan menurut pemahaman kalian mengenai jenis batuan yang telah Ibu sampaikan tadi, yaitu batuan beku, batuan sedimen, dan batuan metamorf. Sudah?
Iya, Ibu. Yang kedua yaitu jelaskan menurut pemahaman kalian saja untuk lapisan litosfer itu sendiri. Sudah? Iya, Bu. Untuk adik-adik bisa menyalakan kameranya sebelum Ibu menutup pertemuan kali ini. Bisa, Bu. Saja ya. Oke, langsung saja. Itulah yang bisa Ibu sampaikan untuk adik-adik hari ini. Semoga kita bisa bertemu minggu depan atau kapan begitu, secara offline, bukan online lagi ya. Bu. Dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.